Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, di mana kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi multinasional, transaksi mata uang asing, dan instrumen keuangan. Nah, jadi pada bahasan ini kita harus memahami ya, di mana perusahaan yang beroperasi di pasar internasional dipengaruhi oleh resiko bisnis normal, yakni kurangnya permintaan atas produk mereka di pasar luar negeri, unjuk rasa para buruh, dan transportasi yang tertunda dalam pengiriman produk mereka kepada pelanggan luar negeri. Dan perusahaan juga dapat mengalami risiko mata uang asing ketika melakukan pertukaran. Maksudnya di sini adalah transaksi dalam mata uang lain. Jadi masalah pertukaran mata uang itu juga adanya permasalahan di sini ya, permasalahan dalam transaksi multinasional. Dalam kaitannya apa? Tentu saja nanti akan kita bahas mengenai apa-apa saja yang menentukan transaksi multinasional ini. Nah, mengenai permasalahan akuntansi. Ya, akuntan harus dapat mencatat dan melaporkan transaksi yang melibatkan pertukaran rupiah Indonesia dengan mata uang asing. Laporan keuangan dari hampir semua perusahaan Indonesia menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan. Maka transaksi dalam mata uang lain harus disajikan kembali dalam setara rupiah sebelum dicatat pada pembukuan dan dimasukkan dalam laporan keuangan perusahaan. Proses penyajian kembali transaksi mata uang asing ke dalam atau setara nilai rupiah disebut sebagai penjabaran atau translasi ya. Jadi dalam hal ini laporan keuangan di Indonesia itu harus disajikan dalam rupiah. Ini yang harus Anda ketahui ya. Lalu bagaimana kalau transaksi multinasional ini? Jadi kalau transaksi multinasional, seandainya Indonesia itu membeli barang luar dengan kurs dolar misalnya, itu dalam laporan keuangan Indonesia dia harus dirubah kembali ke dalam bentuk rupiah. Jadi tinggal dikalikan pengali dolarnya. Misal 1 dolar 15 ribuan seperti itu ya. Tinggal dikalikan kembali ke rupiah. Nah, kemudian mengenai kurs mata uang asing. Pada penentuan kurs, mata uang suatu negara mirip dengan komoditas lain dan kursnya berubah karena sejumlah faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Jadi Anda harus tahu, jadi besar kecilnya kurs itu tergantung pada, ini salah satu faktornya adalah permintaan mata uang tersebut. Jadi semakin banyak peminat mata uang tersebut, otomatis nilai kursnya semakin kuat. Faktor lain yang menyebabkan fluktuasi kurs adalah laporan posisi keuangan, pembayaran, perubahan suku bunga, dan tingkat investasi negara tersebut, serta stabilitas dan proses tata kelola atau governance. Jadi yang faktor yang mempengaruhi adalah pada suatu negara tersebut ya. Nilai kurs itu ada dua, nilai kurs spot dan kurs kini. Dan kemudian bentuk yang lain adalah sebagai kurs forwardnya. Nah, nanti untuk masalah kurs itu nanti akan kita bahas. Udah, masalah transaksi mata uang asing. Nah, pembelian atau penjualan barang atau jasa impor atau ekspor di mana harganya dinyatakan dalam mata uang asing. Ya.
Kemudian utang atau piutang pinjaman dalam mata uang asing. Kemudian pembelian atau penjualan forward exchange contract. Kemudian pembelian atau penjualan unit mata uang asing. Dan dalam mengelola risiko mata uang internasional dengan instrumen keuangan kurs forward mata uang asing foreign currency forward exchange. Nah, perusahaan multinasional seringkali menggunakan instrumen derivatif seperti kontrak nilai tukar atau kurs forward yang didominasi ya, maksudnya ini keliru nulis, dalam mata uang atau valuta asing atau foreign currency dominate forward exchange contract. Opsi mata uang asing atau foreign currency option dan future mata uang asing atau foreign currency future untuk mengelola risiko yang terkait dengan transaksi mata uang asing. Nah, derivatif atau derivatif ini adalah instrumen keuangan atau kontrak lainnya yang nilainya berasal dari beberapa item lain yang memiliki nilai variabel dari waktu ke waktu. Jadi perusahaan multinasional itu harus memperhatikan instrumen derivatif ini ya, karena instrumen derivatif ini berasal dari beberapa item yang memiliki variabel dari waktu-waktu. Jadi ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan risiko mata uang internasional ya. Nah, derivatif ini yang ditetapkan sebagai tujuan lindung nilai. Lindung nilai dapat digunakan untuk yang pertama, risiko kurs mata uang asing di mana kurs mata uang berubah dari waktu ke waktu. Jadi pasti ya. Jadi bahkan setiap berapa menit sekali kurs ini berubah ya. Risiko tingkat bunga khususnya bagi perusahaan yang mempunyai instrumen utang kurs variabel. Dan yang ketiga, risiko komoditas yang mempunyai harga komoditas berjangka yang mungkin dapat berbeda dari harga spot. Derivatif yang memenuhi persyaratan untuk lindung nilai dan yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan dicatat dengan PSAK 55. Lindung nilai atas nilai wajar, fair value hedge, lindung nilai arus kas, cash flow hedge, lindung nilai dari investasi neto dalam operasi luar negeri. Nah, ini ya pengertian dari forward exchange contract. Forward exchange contract ini dapat berupa perolehan mata uang asing atau penyerahan mata uang asing pada tanggal tertentu di mana akan datang atau yang disebut sebagai tanggal kadaluarsa atau expired date. Nilai waktu atau time value dari arus kas masa mendatang dari kontrak forward. Ketika bunga signifikan, perusahaan harus menggunakan nilai sekarang, present value, dari arus kas masa mendatang seperti yang diperkirakan untuk menilai kontrak forward. Dengan menggunakan nilai sekarang, maka perusahaan secara eksplisit mengakui nilai waktu dari uang. Nah, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya nanti kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Saran saya, belajarlah dengan tekun dan berupaya maksimal di setiap langkah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.